Logika bola, everything about football. Relax, ringan, sederhana. Let's go. FIFA Ronaldo kembali menggema di Stadion Old Trafford di pertandingan antara Manchester United versus Newcastle United, dan nasib sial yang dialami oleh Manchester United bersama Ten Hag ternyata 2 kali dalam 1 pekan mereka tumbang, di mana pertandingan pertama mereka harus takluk dari tetangga sebelah berisik yaitu dari Manchester City dengan skor 3-0, dan juga di Old Trafford. Kemudian di pertandingan kemarin mereka juga terpaksa mengakui keunggulan dari Newcastle United dengan skor yang sama 3-0 tanpa balas, di mana dalam 1 pekan Manchester United tumbang 2 kali di kandang sendiri. Nah, sebelum pertandingan kontra Newcastle United kemarin, Erik ten Hag pernah berdalih mengemukakan sebuah alasan bahwa dia tidak bisa bermain dengan filosofi Ajax Amsterdam, atau dia tidak bisa menerapkan sistem yang sama sebagaimana Ajax Amsterdam dulu ketika di bawah Erik ten Hag. Namun yang menjadi pertanyaan sederhana bahwa jika memang Erik ten Hag tidak bisa bermain sebagaimana Ajax Amsterdam yang lebih menekankan kepada sepak bola atraktif, filosofi yang menyerang atau total football ala Belanda, lantas mengapa dia membuang sosok Cristiano Ronaldo dan bahkan juga David De Gea? Artinya jika memang dia tidak bisa menggunakan kapasitas pemain yang ada untuk diterapkan sistem yang sama sebagaimana di Ajax Amsterdam, lantas dia sebetulnya melakukan sebuah kesalahan yang dijawab dengan kesalahannya sendiri. Atau dalam istilah, jika dalam sebuah penelitian Erik ten Hag membuat sebuah rumusan masalah, namun jawaban dari rumusan masalah yang dia kemukakan justru membatalkan daripada rumusan masalah yang dia buat sendiri. Jadi dia membuang Ronaldo, membuang De Gea dengan alasan mau build up serangan, kemudian mau total football, filosofi permainan yang atraktif sebagaimana Ajax Amsterdam, atau apapunlah janji-janji dari seorang Erik ten Hag, sehingga dia berhasil menyingkirkan nama besar seorang Cristiano Ronaldo. Lantas ketika semua itu dilakukan, ternyata semua yang terjadi jauh dari harapan para fans, dan bahkan memang kondisi carut marut di Manchester United ini sebetulnya memancing sebuah reaksi yang mungkin cukup dengan reaksi senyuman bagi seorang Cristiano Ronaldo, karena memang sumber masalah atau petaka yang terjadi di Manchester United semua terjadi ketika Ronaldo sudah hengkang ke Al Nassr. Sementara Ronaldo sendiri membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia. Dia menggendong Al Nassr, mempersembahkan kemenangan, bahkan 1 kali juara bagi Al Nassr. Erik ten Hag bersama Manchester United sampai hari ini tidak bisa mempersembahkan apa-apa. Artinya dia tidak bisa mengubah atau menyulap Manchester United sebagaimana Ajax Amsterdam dulu. Jika berbicara soal filosofi, Erik ten Hag dia menginginkan filosofi permainan yang atraktif, sepak bola yang indah, total football, atau kasarannya seperti Ajax Amsterdam. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dengan alasan dia tidak bisa bermain dengan cara atau sistem sebagaimana di Ajax Amsterdam karena kondisi pemain atau skuad yang ada tidak bisa bermain dengan sistem tersebut. Nah, jika itu sebuah alasan atau bahkan itu sebuah kedok untuk bersembunyi di balik kegagalan dari seorang Erik ten Hag, maka kita ambil satu contoh seorang Carlo Ancelotti yang pernah menangani Everton dan bahkan sekarang di Real Madrid. Ancelotti salah satu pelatih tersukses dalam hal trofi. Jadi dia pelatih tersukses karena banyak melahirkan trofi, mempersembahkan trofi bagi klub yang dilatihnya. Dan dia dicap sebagai pelatih yang miskin taktik. Oke lah, kita kesampingkan soal trofi, kita anggap seorang Carlo Ancelotti pelatih yang miskin taktik. Akan tetapi Carlo Ancelotti ternyata dia bisa bereksperimen dan dia bisa memanfaatkan skuad yang ada. Dia bisa memanfaatkan kapasitas dan kualitas dari seorang pemain yang tersedia. Carlo Ancelotti di Real Madrid saat ini kurang lebih menghadapi situasi yang sama sebagaimana Erik ten Hag.
Dia tidak memiliki real striker di posisi depan, sementara Ten Hag memiliki. Kemudian badai cedera juga sedang menghantui Real Madrid. Bahkan ketika dalam satu pertandingan Ancelotti pernah memasang seorang gelandang bertahan menjadi seorang back tengah atau center back, dan bahkan memasang seorang gelandang bertahan Eduardo Camavinga menjadi seorang wingback kiri, yang artinya Ancelotti dengan sekuat yang ada, yang juga diterpa banyak sekali masalah, ternyata dia mampu beradaptasi, dia mampu menerapkan sistem atau gaya mainnya dengan baik, sehingga Real Madrid sampai hari ini masih bertahan di posisi puncak klasemen. Sementara Erik ten Hag sudah beli pemain, beli kiper, dan juga ditopang dana yang besar, dan bahkan rata-rata pemain yang dibawa mayoritas dari Ajax Amsterdam, ternyata dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Lantas pertanyaan sederhana muncul, apakah Erik ten Hag memang tidak mampu mengangkat Manchester United, atau dia sebetulnya hanya menunda sebuah kegagalan demi kegagalan dengan alasan filosofi dan segala macam? Padahal Erik ten Hag sudah sangat diberi waktu. Sementara Solskjaer, Mourinho, Louis van Gaal, dan juga beberapa pelatih sebelumnya Manchester United langsung main pecat, langsung gonta-ganti pelatih. Erik ten Hag hari ini masih mendapatkan kesempatan dan dukungan. Nah, jika berbicara tentang itu tadi, filosofi atau bahkan alasan-alasan tertentu, tentu itu adalah sebuah alasan klise di mana Erik ten Hag hanya bersembunyi di balik ketiaknya sendiri, karena memang dia nyata tidak mampu mengendalikan sebuah tim besar sekelas Manchester United, tidak bisa mengontrol ruang ganti Manchester United, padahal pemain yang dimiliki Manchester United setidaknya adalah pemain yang berkualitas untuk bersaing di The Big Four Liga Inggris. Kalau untuk juara Liga Inggris, kemudian juara Champions atau juara yang lainnya, mungkin kita masih sadar dengan kualitas pemain yang ada. Namun kalau melihat rata-rata skuad, setidaknya dia layak bersaing di 4 besar. Lihatlah Bruno Fernandes, kemudian Rashford, kemudian Luke Shaw, kemudian juga ada Casemiro, dan juga beberapa pemain berkualitas lainnya yang memang datang dari klub yang sebelumnya mereka berjaya dan mempersembahkan banyak trofi. Tapi ketika datang ke Manchester United, sama sekali tidak bisa menjadi harapan. Nah, kembali lagi bahwa ternyata akar masalah dari Manchester United bukan ada pada seorang Cristiano Ronaldo, di mana Erik ten Hag dengan kepala batu menyingkirkan seorang Ronaldo. Padahal dia bukan sumber masalahnya. Terbukti hari ini Ronaldo dengan nyaman menikmati karirnya di Al Nassr. Manchester United bersama Erik ten Hag masih angin-anginan, dan bahkan untuk mengalahkan tim promosi saja Manchester United nyaris kesulitan. Beda dengan Ancelotti, beda juga dengan Cristiano Ronaldo yang sukses bersama Luis Castro dan juga Al Nassr. Itu saja, salam sepak bola.